Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan proposal melalui video ini. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran, yaitu yang saya hormati Bapak Rizka Zulfikar STP NM. Dan perkenalkan, nama saya Nur Hafifah dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, semester 7. Dan selamat menyaksikan untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga bermanfaat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal yang berjudul Tingkat Prevensi, Kepuasan, dan Persepsi Resiko Masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis. Dan dari analisa yang saya dapat dari latar belakang proposal ini rupanya sangat menarik loh. Kenapa? Karena peningkatan jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau atau yang disebut grand consumer dari waktu ke waktu merupakan potensi pasar tersendiri yang dapat digarap oleh para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik sendiri, sehingga kegiatan memahami produk atau grand marketing agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Salah satu produk hijau yang saat ini terus dikembangkan oleh produk hijau di sektor obat tradisional atau OT yang terdiri dari produk jamu, obat tradisional terstandar, dan fitofarmaka. Dan termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia. Data BPOM RI menunjukkan setidaknya terdapat 757 usaha yang memproduksi obat tradisional loh di seluruh Indonesia. Dan 625 diantaranya merupakan usaha menengah kecil dan mikro atau disebut UMKM. Menurut BPOM RI 2018, berdasarkan data hasil riset kesehatan hingga tahun 2017, hampir setengah atau 49,53% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas dan proporsi masyarakat yang mengkonsumsi jamu di setiap hari sebanyak 4,36%. Sedangkan sisanya sebanyak 45,17% mengkonsumsi jamu sekali. Proporsi jenis jamu yang banyak dipilih untuk dikonsumsi antara lain seperti jamu cair sebanyak 55%, bubuk 43,99% dan jamu seduh sebanyak 20,43%. Sedangkan proporsi terkecil adalah jamu yang dikemas secara modern dalam bentuk kapsul atau pil atau tablet sebanyak 11,58% menurut BPOM RI 2018. Sumber masalah yang didapatkan dalam penelitian ini sebenarnya ada 6 masalah, tetapi saya sebutkan salah satunya aja. Misalkan bagaimana tingkat prevensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Dan tujuan dari sumber masalah tersebut ialah dengan mengkaji tingkat prevensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk obat tradisional. Sedangkan target luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah berupa publikasi dalam jurnal atau proceeding nasional tidak terakreditasi. Bab 2 di tinjauan pustaka ini saya akan menjelaskan tentang green marketing dan grand produk.
Grand marketing sendiri kuncinya adalah memahami konsumen, produk-produk ramah lingkungan atau yang disebut dengan grand consumers, serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi dan segmentasi yang baru menurut D'Souza et al. 2007. Sedangkan grand produk atau yang biasanya disebut dengan produk hijau, produk yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya serta tidak boros lingkungan dan juga tidak menghasilkan sampah yang berlebihan sehingga tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Grand produk juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dalam siklus hidup. Dan menurut Chang Eng Fong 2010, ketika menentukan keputusan membeli produk hijau, konsumen tidak hanya mempertimbangkan faktor lingkungan tetapi juga kualitas produk. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa atribut lingkungan pada produk hijau masih memiliki peranan yang sedikit terhadap sikap dan perilaku konsumen dibandingkan dengan faktor kepuasan tersebut. Bab 3, metode penelitian. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, lokasi penelitiannya pasti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Madya, Banjarmasin. Dengan waktu penelitian mulai dari Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019. Yang kedua, tahapan penelitiannya. Tahapan ini dilakukan sesuai dengan flow gambar 1 pada halaman 10 sudah dijelaskan bagaimana tahapan penelitian ini dilaksanakan. Yang ketiga, variabel dan indikator penelitiannya. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 dan sudah dijelaskan bagaimana tahapan variabel ini dilakukan. Yang keempat, metodologi penelitiannya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif, dan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kualitatif untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Sedangkan metode deskriptif kuantitatifnya dilakukan untuk mengetahui tingkat prevensi, tingkat kepuasan, dan persepsi resiko dengan menggunakan kuesioner model tertutup menggunakan skala Likert. Dan yang kelima, populasi dan teknik pengambilan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Banjarmasin. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan di mana hanya elemen populasi yang pernah mengkonsumsi produk tradisional saja yang akan disajikan sampel dan jumlah minimum sampel didapat dengan menggunakan rumus Levin. Menurut Arikonto 2010 di halaman 13. Menurut data dari BPS Banjarmasin, jumlah penduduk Banjarmasin hingga tahun 2017 mencapai 675.440 jiwa dengan proporsi populasi yang mengkonsumsi obat tradisional sebesar 10%. Dan tingkat kesalahan absolut yang dapat ditolerir adalah 5%, maka besar sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sebesar 138 sampel sehingga telah memenuhi syarat jumlah sampel yang didapatkan dari perhitungan Slovin. 4. Biaya dan jadwal penelitiannya. Yang pertama yang pastinya anggaran biayanya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penelitian ini atau skema pembiayaan yang dilakukan yaitu biaya APBU Uniska dengan total biaya sebesar 6 juta.
Secara rinci anggaran biaya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama dalam bentuk justifikasi anggaran dan bagian yang kedua rekapitulasi anggaran penelitian. Dan ada dua tahapan dalam anggaran biaya. Yang pertama, justifikasi anggaran biaya penelitian yang meliputi biaya gaji dan upah, peralatan penunjang dan pembelian bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya sewa-sewa, biaya publikasi. Secara rinci, besaran anggaran yang dibutuhkan terlihat pada lampiran 5 halaman. Sekian. Dan yang kedua, rekapitulasi anggaran biaya penelitian. Rekapitulasi anggaran biaya penelitian seperti terlihat pada tabel 4 halaman 17 sudah dijelaskan dengan singkat dan jelas. Dan yang kedua dari biaya jadwal penelitian bab 4 ialah jadwal pelaksanaan penelitian, juga sama pernah dijelaskan di bab pertama, yaitu penelitian dimulai dari 2018 Oktober sampai dengan Maret 2019 ya. Dan yang terakhir roadmap penelitian. Adapun gambar roadmap penelitian ini sudah dijelaskan pada tabel 6 dengan begitu singkat dan jelas pada halaman terakhir. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Salah hilap mohon maaf atas kekurangannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.